إسماعيل الخضرمي وإلى خضرته الشيخ محمد بن عبد الله الجداني نفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى خضرته إلى أرواح جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصا بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل عليه يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامي دعانا يا رب بلغنا نزوره. اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل عليه يا رب واسكننا جنانك يا رب أجيرنا من عذابك يا رب واسكننا جنانك يا رب أجيرنا من عذابك يا رب واصلح كل مسلم يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نختم بالمشافع يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل عليه. Dibuka kitabnya Bang Mail. Kitabnya dibuka muqaddimah ya. Foto kanan kiri depan. Iya. Muqaddimah ada? Dilihat yang megang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu-ibu megang kitabnya, Bu. Lihat Bu ya. Kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah,
Rabbil alamina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamina, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Titik. Dah sampai situ aja, jangan banyak-banyak. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas tentang bismillah. Ya. Tentang bismillah sudah selesai. Perbedaan sifat Rahman dan Rahim Allah sudah selesai. Pada intinya sifat Rahman itu diletakkan oleh Allah dunia dan akhirat, dan sifat Rahim ini hanya di akhirat saja. Dan orang Islam mendapatkan dua kenikmatan, nikmat Rahman dan Rahim. Itu intinya seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang lafaz bismillah, maka Al-Imam Al-Habib Salim bin Sumer Al-Hadrami yang menulis kitab ini namanya Habib Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadral Maut. Setelah beliau baca bismillah dan kita sudah paparkan, sudah kita jelaskan alasan-alasannya. Kedua, beliau mengucapkan tahmid atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ata al-musannif bil hamdalati. Yang kedua, ia memuji kepada Allah. Dan memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kata alhamdulillah ini Al-Habib Salim bin Sumer Al-Hadrami yang menulis kitab ini, bahkan di kitab-kitab lain pun ditulis tahmid dengan ucapan alhamdulillah. Beliau alasannya adalah yang pertama, kenapa beliau memuji kepada Allah? Alasan yang pertama, yakni bil hamdalati wala maridha anina wa ata al-musannif bil hamdalati ba'da al-basmalah. Al-Habib Salim bin Sumer setelah mengucapkan bismillah kemudian mengucapkan hamdalah, iktidaan bil Qur'anil Karim. Alasan yang pertama ini iktidaan bil Qur'an al-Karim, karena mengikuti Al-Qur'an yang mulia. Karena kita tahu Al-Qur'an itu diawali dengan basmalah, kedua dengan memuji kepada Allah, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Betul nggak? Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada kalimat alhamdulillah. Pertama ngikutin Al-Quran. Namun Al-Quran itu firmannya siapa? Al-Quran firmannya siapa? Allah. Berarti kalau firman itu ucapan Allah, perkataan Allah. Betul kan ya? Al-Quran itu firmannya Allah, ucapannya Allah, omongannya Allah. Kalau hadis ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fatwa-fatwa itu ucapan para ulama. Kalau ngobrol-ngobrol ucapan kita. Ya, ngerumpi-ngerumpi ucapan kita tuh. Ya. Pada intinya baik itu firman, hadis, fatwa, ucapan kita itu yang keluar dari lisan kita. Bu, coba dipahami. Ini mungkin ibu tidak pernah berpikir, bapak mungkin tidak pernah berpikir, tapi kita bahas, khawatir nanti ada orang yang bertanya, kita bingung. Al-Quran itu ucapannya Allah, omongannya Gusti Allah. Tadi alasannya kenapa Al-Habib Salim bin Sumer Al-Hadrami kedua ini mengucapkan hamdalah, karena mengikuti Al-Quran. Ba'dal basmalah alhamdulillah, karena di Quran setelah ngucapin bismillah ngucapin alhamdulillah. Dan semua di kitab-kitab pun seperti itu. Atau yang sering kita baca kitab itu bahkan disenangi oleh ibu-ibu seperti rawi. Nah, rawi itu kan juga diucapinnya bismillah kemudian hamdalah di rawi itu. Mana rawi itu?
Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu dan al-jannatu surga, wa na'imuha dan nikmat-nikmat yang ada di surga, liman untuk orang yusalli wa yusallim yang membaca salawat dan salam, wa yubarik dan membaca keberkahan alaihi atas Nabi Muhammad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismiddatil aliyah. Abtadi'u al-imla, aku mengawali al-imla tulisan ini bismiddati dengan menyebut nama zat Allah al-aliyati yang maha tinggi. Wa usanni bihamdim, wa usanni dan yang kedua usanni, aku memuji bihamdi, memuji kepada Allah. Bismillah kemudian memuji. Uniknya Al-Quran itu di Fatihah itu bismillah memuji Allah, alhamdulillah memuji Allah. Al-Quran itu ucapannya Allah. Coba saya mau tanya, bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang. Alhamdulillah segala puji. Kalau kita yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, nama Allah kita sebut pengasih penyayang. Kalau kita yang mengucapkan alhamdulillahi segala puji untuk Allah. Nah, Quran itu omongan siapa? Nah, kalau Allah yang ngomong, Allah puji kepada siapa? Ayo, bingung kan? Quran ucapan siapa? Berarti Allah yang ngomong. Kalau kita yang ngomong bismillah dengan menyebut nama, alhamdulillah segala puji bagi Quran, omongan siapa? Terus Allah puji siapa? Nah, lo lo alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya bukan alhamdulillah khaliq. Betul nggak? Nggak kepikiran ke situ nggak ya? Iya ya, ucapan Allah. Terus Tuhan ini puji sama siapa? Kalau kita yang ngomong jelas dengan menyebut nama, alhamdulillah dengan menyebut nama, memuji Allah. Nah terus kalau Allah yang ngomong, ada lagi yang gampang-gampang aja. Iya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami meminta. Itu firmannya siapa? Nah terus kalau Allah yang ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya aku na'bud hanya menyembah kepadamu dan meminta kepadamu. Kalau Allah yang ngomong, Allah nyembah siapa? Allah meminta kepada siapa? Sedangkan ini ucapan. Paham sampai sini? Oke. Ya pasti belum lah. Mana spidol? Di atas. Lihat Bu ya. Nah, ada. Saya pilek ini gak enak banget. Makna kalimat iyyaka na'budu di sini dijelaskan bahwa kenapa Al-Quran itu firmannya Allah. Nah, di Quran itu Bu punya asbabun nuzul. Ada sebab-sebabnya dia turun. Maka kita nih ketika mengucapkan bismillah, ketika mengucapkan alhamdulillah, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada secara ilmu usul, apa ilmu usul itu? Ya pokoknya ilmu dah. Secara ilmu itu kita mentakdirkan, memperkira-kirakan bahwa ada lafaz yang tersembunyi, ada lafaz yang tersembunyi di dalam bismillah, di dalam alhamdulillah, di dalam iyyaka na'budu. Apa lafaz yang tersembunyinya? Bisa di lafaz yang tersembunyi ini kul atau kulu
Kul atau kulu. Kul ini artinya katakan. Kalau kulu, katakanlah oleh kalian. Ada tafsirnya seperti ini. Maka lapad yang tersembunyi ini ketika kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maka bimana kul, katakanlah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan meminta. Aikul, katakanlah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Atau aikulu, katakan oleh kalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Paham? Ada lafaz ini yang tersembunyi dalam ilmu tafsir. Sebab kalau tidak ada kata kul, katakanlah, tidak ada kata kulu, katakanlah, nanti Tuhan minta kepada Tuhan. Karena Quran itu omongannya Allah. Kan uniknya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, Quran ini kan firman-Nya Allah. Kalau tidak ada kata kul, berarti ihdina, berikanlah kepada kami petunjuk. Nah, kalau Allah yang ngomong, masa Tuhan meminta petunjuk kepada Tuhan? Gak mungkin kan? Karena Allah itu zat yang satu. Sampai sini paham? Jadi ada lafaz kul, katakanlah, atau kulu, katakan oleh kalian ihdinas siratal mustaqim, hanya kepadamu kami meminta, berikanlah kepadaku hidayah siratal mustaqim, jalan yang benar. Paham kira-kira? Jadi ada lafaz yang tersembunyi. Coba deh kalau nggak ada lafaz tersembunyi. Quran itu firman-Nya Allah, nggak mungkin Allah minta kepada Allah. Berarti Tuhan itu jadi banyak nantinya. Betul kan? Kalau nggak ada lafaz ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang benar. Lah terus kalau Allah yang ngomong, Allah minta sama Allah kalau begitu. Maka ada lafaz kul atau kulu, katakanlah atau katakan oleh kalian. Maka nggak mungkin orang itu bisa nggak mungkin orang itu dapat memahami Al-Quran dengan sendiri, mesti dengan guru. Karena lafaz-lafaz ini kan nggak ada di Quran. Di sini dijelaskan oleh para ulama. Paham kira-kira? Mungkin nggak Allah nyembah Allah? Mungkin nggak Bu Allah menyembah kepada Allah? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah meminta kepada Allah? Tidak mungkin. Allah zat yang tunggal, zat yang satu. Maka ada kalimat kul, kulu, kul, katakanlah. Kalau kulu, katakan oleh kalian iyyaka na'budu wa hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Kalau alhamdulillah, katakan oleh kamu, kulu atau katakan oleh kalian alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Baru nyambung nggak? Nyambung kan kalau ada kalimat ininya. Tapi kalau nggak ada ininya, masa Tuhan memuji Tuhan? Jelas kira-kira ini? Oke, satu, alhamdulillah. Paham ya? Saya pindah lagi nih. Yang kedua, kita alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh memuji. Tadi di situ artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Oke. Segala puji bagi Allah. Coba lihat kalimat segala. Segala itu sama dengan semua. Betul nggak? Segala puji untuk Allah atau semua puji untuk Allah. Semua puji. Kalau bahasa semua ini ya dulu, bahasa semua ini menunjukkan bilangan banyak. Kalau yang disebut semua itu berarti bilangannya banyak apa sedikit? Banyak. Nggak mungkin saya berdua dengan teman saya, katakan nama ini, saya cuma berdua, saya dengan Denny, yang saya hormati cuma berdua. Saya ngomong, yang saya hormati semua jamaah, yang ada satu. Kalau saya ngomong semua, cocok nggak?
Enggak, orang satu kok semua. Betul kan? Nah kalau ini kan banyak nih. Saya yang mengatakan, yang saya hormati semua jamaah cocok karena banyak. Nah kata segala, kata semua ini menunjukkan bilangan yang banyak, bukan satu. Nggak mungkin bilangan satu itu disebut semua. Pertanyaannya, semua itu banyak itu berapa? Gitu kan? Banyak itu berapa? Maka dalam ilmu nahwu, orang itu disebut banyak itu kalau lebih dari 3. Kalau 1 itu sedikit, kalau 2 itu masih sedikit. Kalau lebih dari 3 itu banyak. Kalau dalam istilah nahwu itu, kalau 1 mufrad, kalau 2 tasniyah, kalau ketiga jamak. Nah, jamak ini menunjukkan banyak. Kira-kira arti dalam alhamdulillah, segala puji, semua puji itu menunjukkan bilangan sedikit apa banyak? Alhamdulillah. Ini yang mau saya bahas. Segala puji semua itu menunjukkan banyak. Berarti banyak itu lebih dari 3. 1 nggak banyak. Masa 1 semua? Ya kan 2 nggak banyak. Ya kan 2. Kalau 3 dikatakan banyak. Nah sebab puji artinya segala puji, semua puji itu banyak, maka ulama ini membagi. Jadi ulama itu bukan bikin-bikin sendiri, nggak pakai ijma. Ulama bikin-bikin sendiri, enggak lah. Sekarang artinya alhamdulillah itu apa? Kan segala, semua itu kan bilangan banyak, dan banyak itu nggak mungkin 1, nggak mungkin 2, lebih dari 2. Maka mereka tidak. Berapa memuji itu? Ternyata ulama membagi pujian itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada berapa? 4 lebih dari 3, maka disebut banyak puji. Kalau 1 mah nggak mungkin artinya segala. Ulama itu membagi ada 4 bagian pujian itu. Nah, sebelum saya bahas pujian ini, kenapa? Yang pertama, jadi mengikuti Quran. Al-Habib Salim setelah bismillah kemudian membaca tahmid, ini iktidaan bil Qur'anil Aziz, karena mengikuti Al-Qur'an yang mulia. Ya, tapi kalau kita sandarkan kepada firman Allah, alhamdulillah, iyyaka na'budu, bismillah, itu kalau kita sandarkan kepada Allah, maka yuqaddir ala lafdil kul wa gulu, maka kita diperintahkan untuk mengira-ngirakan ada lafaz yang tersembunyi kul atau kulu. Kul katakanlah bismillahi dengan menyebut nama. Kul katakanlah alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kalau tidak tersembunyi lafaz itu, bagaimana kalau Allah yang mengatakan tak mungkin Tuhan memuji kepada Tuhan, tidak mungkin Allah menyebut namanya Allah. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, nanti pujian terbagi menjadi 4 itu terakhir. Yang kedua, wa ata al-musalli bil hamdalah wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, bahwa Al-Habib Salim mengucapkan tahmid ini amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti perintah atau ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di dalam kitab At-Tabrani Anil Aswad bin Sari', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bih liyusiba hamiduhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah itu mencintai pujian. Allah itu resep kalau hambanya itu dipuji. Kalau Allah itu cinta kalau hambanya itu memuji kepadanya. Allah cinta, untuk apa kita memuji kepada Allah? Liyusib hamidu, agar orang yang memuji itu mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kita muji kepada Allah itu bukan Allah butuh pujian kita, agar kita ini mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau kita nyebut alhamdulillah, alhamdulillah, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira?
Karena Allah cinta orang yang memujinya. Berbeda dengan syukur. Ada memuji, ada bersyukur. Biasanya kalau syukur itu, kalau memuji kepada Allah, alhamdulillah, baik itu diberikan nikmat secara nyata ataupun tidak nyata, kita disuruh nyebut alhamdulillah baik. Kalau syukur, biasanya itu syukur itu dikatakan bil lisan wa bil jinan wa bil jawareh. Kalau bersyukur itu dikatakan dengan lisan, dinyatakan dengan perbuatan. Itu syukur. Kadang orang dapat hadiah motor atau berangkat haji atau berangkat umroh, syukuran, kan ngundang jamaah. Betul kan? Ini kan dibuktikan dengan ucapan dan tindak. Itu syukur, umumnya seperti itu. Nah, kalau memuji, baik itu tidak mendapatkan nikmat secara nyata, tapi selalu kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji kepada Allah. Itu bedanya. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele pun, bukan sepele sebetulnya, dalam hal-hal yang sepele pun itu kita disuruh muji kepada Allah. Kalau orang dapat naik jabatan, memuji bersyukur wajar, ya kan? Orang melaksanakan haji dan umrah bersyukur dengan arkannya, dengan perbuatannya wajar. Dan syukur dan memuji itu Allah perintahkan di dalam Quran. Di dalam Quran, contoh deh, kalau ada ulama ustadz ngejelasin keutamaan sholat, mungkin kita udah nggak heran. Sholat itu memang utama berpahala. Orang ngejelasin haji utama dan berpahala. Orang ngejelasin puasa utama dan juga pahala. Dan setiap perintah Allah di dalam Al-Quran, sekecil apapun perintah Allah itu ada nilai baiknya, sekecil apapun. Dan sebaliknya, sekecil apapun larangan Allah itu ada madharatnya, ada bahayanya. Paham? Sekecil apapun perintah Allah itu ada manfaat. Sekecil apapun larangan Allah itu ada madharat. Sekecil apapun perintah Allah, kita disuruh muji kepada Allah. Contoh yang saya anggap ini kecil, tujuan saya agar tidak menyepelekan perintah Allah ini yang dianggap remeh-temeh kalau kata kita. Seperti contoh makan. Makan itu kan Allah nyuruh di Quran. Padahal kalau kita pahami, makan mah kagak disuruh ge makan. Betul nggak? Makan pakai disuruh, kagak disuruh ge. Apalagi ini kayaknya mukanya muka makan mulu ini. Kalau Allah nyuruh sholat, ya wajar, sholat berpahala, ya kan? Udah sering denger lah, ngaji berpahala, silaturahmi berpahala, umrah berpahala, semuanya berpahala. Tadi saya katakan, sekecil apapun perintah Allah itu ada manfaatnya, Pak. Bahkan makan itu loh, makan itu juga disuruh sama Allah. Padahal makan itu kagak disuruh kayak makan baik, kagak disuruh kayak makan kadang ngumpetin. Udah pinteran kita sama makan mah, betul nggak? Ya sama makan mah udah pinteran kita. Di mana? Bahkan perintah makan itu 3 golongan. Ini saya buktikan bahwa di sini saya tidak membahas sholat, puasa, haji, umroh, silaturahmi, enggak. Kalau itu udah karuan banyak hikmahnya. Yang saya ingin kupas adalah perintah makan. Kalau makan kan seolah-olah kagak disuruh ke makan, kagak ada ge nyari, baik itu nyarinya dengan uang sendiri ataupun dengan minjem. Tapi makan itu disuruh sama Tuhan. Bahkan disuruhnya itu 3 kelompok. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabi. Para nabi disuruh makan. Kedua, Allah nyuruh orang-orang mukmin. Ketiga, Allah nyuruh manusia secara umum. Contoh di Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus sholihah. Perintah pertama, ini makan disuruh nih. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus sholihah.
wa'malu sholihan. Ini Al-Baqarah. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ma razaqnakum. Ketiga, ya ayyuhan nas, 3 kelompok. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Lihat, ini beda surat. Ini surat Al-Baqarah. Ini makan nih. Yang kita makan itu kan kalau kagak disuruh ya makan. Betul nggak? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ya ayyuhar rusul. Rusul ini jamaknya 8 rasul. Kalau rasulnya 1, kalau mana? Ini rusul ya. Tulisan saya bagus banget ini. Jadi nggak kebaca. Nah, kalau rasulun ra sin waw lam itu mufrad. Artinya nabinya 1. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ra sin waw lam, Rasulullah 1. Tapi kalau ar-rusul kayak begini, ya kan rusulun. Tuh, rusulun kagak ada wawnya, itu semua nabi. Dalam bahasa Arab seperti itu. Lihat, kalau dalam bahasa ilmu nahwu rasulun mufrad, rusulun jamak. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai utusan-utusan, berarti mencakup nabi. Nabi siapa? Semua. Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, nabi yang kita wajib ketahui 25, yang tidak wajib kita ketahui Nabi Khidir, Nabi Syed, semua mencakup. Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu makanlah. Kulu ini perintah makan. Kulu makanlah minat thayyibati wa'malu sholihah. Dari perkara yang baik, wa'malu sholihah, dan lakukanlah sholihan, amal yang positif baik. 1. Para rasul disuruh makan. Ini kulu makanlah. Ternyata bukan cuma rasul doang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini adalah umat. Wahai orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Berarti kita, ya kan? Beriman disuruh apa? Kulu, suruh makan. Makan lagi. Ini jangan dipahami kita suruh banyak makan, bukan ya? Terdalilnya makanya makan yang banyak. Perintah Allah, bukan itu, bukan. Yang ketiga, ya ayyuhan nas, semua manusia. Siapa manusia ini? Siapa manusia ini? Yang Islam, yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Katolik, nas. Kepanggil dalam ayat ini. Kalau amanu berarti hanya orang yang beriman kepada Allah, dan maka bedanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, amanu di sini khusus untuk orang Islam saja. Karena yang disebut beriman orang Kalau ya ayyuhan nas sifatnya umum. Yang Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Katolik, ahli maksiat, ahli taat, semua terpanggil. Ya ayyuhan nas kulu. Suruh apa? Makan. Ini makan mulu ini ayat ini. Sekarang kita ambil hikmah. Tadi saya katakan setiap perintah Allah sekecil apapun itu ada manfaatnya. Nah terus kita disuruh makan. Para nabi disuruh makan kulu. Orang beriman disuruh makan. Manusia kulu disuruh makan. Padahal makan ini kan, kalau kita pikir makan itu nggak disuruh kayak makan. Nah terus manfaat Allah ini nyuruh kita makan apa? Padahal kagak disuruh makan pakai disuruh juga. Ya, pakai. Ya kalau orang nyuruh bekerja
mantap. Orang disuruh ngaji, luar biasa. Orang disuruh sholat berjamaah, udah paham kita pahalanya. Makan coba itu, malah tiga-tiganya disuruh. Para nabi disuruh, orang beriman disuruh, manusia disuruh. Apa di sini suruh banyak makan? Lah, bukan disuruh banyak makan. Pertama saya baca, lihat, perhatikan nih, kulunya dulu. Nanti min thayyibati wa malus sholihat itu berbeda sifatnya makan. Kulunya dulu. Para nabi disuruh makan, para orang beriman disuruh makan. Ya ayyuhan nas, manusia secara umum juga disuruh makan. Ini tujuannya apa Allah nyuruh? Pertama, lihat, tujuannya itu bukan kita disuruh banyak makan, bukan. Saya ulangi, bukan disuruh banyak makan. Karena kalau banyak makan itu jadi penyakit. Betul? Orang sekarang itu sakit bukan karena kelaparan, kekenyangan. Makanya kalau sakit disuruh mensedikitkan makan. Apa tuh? Gula, diabetes, apa disuruh dokter? Jangan banyak-banyak makan nasi ya. Betul nggak? Betul nggak? Malah disuruh sedikit makan itu. Dulu mungkin orang kelaparan, kita mah kekenyangan, nguakan baik. Ya, saking banyaknya dikurang-kurangin tuh makan itu. Bener nggak kamu? Nah, lihat ibu, lihat saya pak, lihat saya. Karena ngaji itu kudu ngeliat gurunya. Bagian ngarsep kayak. Nah, maksudnya apa nih? Disuruh makan itu bukan disuruh banyak makan. Di sini nanti ke tahmid, ke memuji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, orang-orang yang beriman dan manusia ini makan. Di kandungan ayat ini adalah betapa kita itu disuruh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Saya ulangi nih, kandungan ayat makan ini baik kepada nabi, baik kepada orang beriman, baik kepada semua manusia. Ini suruhnya kita disuruh menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan yang banyak makan. Menjadi hamba Allah yang mana buktinya? Pertama, jadi nyuruhnya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa diartikan perintah di sini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sebab menjadi hamba Allah yang bersyukur itu mudah konsepnya, mudah caranya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Muslim, perhatikan, menyambung tentang makan ini. Di dalam hadis di dalam kitab Sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Jadi apa intinya nyuruh makan ini? Kita disuruh jadi hamba Allah yang bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah itu mudah. Dan memang konsep menjadi hamba yang bersyukur itu mudah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Di antaranya dalam kitab Sahih Muslim. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata payah maduhu 'alaiha au yashribu asy-syurbah payah maduhu 'alaiha. Ini nyuruh makan ini tujuannya agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Di antara lain hadis Nabi mengatakan innallaha la yarda. La di sini bermakna taukid. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu ridha anil abdi kepada hambanya. Ini Allah ridha kepada hambanya yang apa? Ayakula al aklata, yang menyantap satu makanan, ketika dimakan payah maduhu, dia memuji kepada Allah alaiha, atas makanan tersebut. Au yashrib asyurbah, atau dia meminum sesuatu. Setelah dia meminum sesuatu ini payah maduhu, dia memuji kepada Allah, alhamdulillah alaiha, karena diberikan minuman itu. Itu kata Rasulullah. Jadi Allah ini Pak senang kepada hambanya
yang memakan, yang menyantap suatu makanan, ketika dimakan dia muji kepada Allah, atau dia minum sesuatu, setelah diminum dia memuji kepada Allah, berarti kan dia bentuk syukur kepada Allah. Artinya menjadi hamba Allah yang bersyukur itu cukup dengan sebuah makanan, itu sudah membuktikan kita syukur kepada Allah. Jadi konsep menjadi orang yang bersyukur itu bukan kita punya segalanya. Kalau kita berpikir, yuk kita ngaji, ayo kita ngaji, yuk kita sholat, yuk kita ibadah, dia ngomong, ntar kalau saya udah punya mobil, baru punya duit banyak, bisnis saya gol, baru saya rajin ibadah biar tenang. Lah ribet amat jadi orang bersyukur. Betul kan? Atau kita ajak ibadah, yuk kita ibadah, yuk kita ngaji, ntar kalau saya naik jabatan baru saya ngaji. Ribet amat jadi hamba bersyukur. Cukup kata Allah, memuji kepada Allah itu Allah resep, Allah senang, kita makan saja muji kepada Allah, jadi hamba yang bersyukur. Jadi ini konsepnya bersyukur. Sekarang saya mau tanya sama bapak, sama ibu, jawab yang jujur. Pertama ibu-ibu dulu. Ibu kagak punya emas 500 gram, berapa? Wih, banyak banget ya. Kebanyakan. Oke dah. Ibu tetangga, umpama nih, tetangga punya emas 50 gram. Ibu kagak punya emas 50 gram. Kira-kira ibu mati enggak? Enggak. Pak, tetangga punya mobil banyak, punya jabatan tinggi, punya tanah selebar jagat, kontrakan ratusan pintu. Kita kagak punya mobil, kagak punya jabatan, kagak punya tanah, mati apa enggak, Pak? Enggak mati. Sekarang saya tanya balik, ibu punya emas 500 gram, banyak nih, 500 gram. Bapak punya mobil banyak, kontrakan banyak, 3 bulan kagak makan, mati nggak? Penting mana? Penting mana? Bu, mau nggak dibeliin emas sama bapaknya 50 gram 2 bulan jangan makan? Mau nggak? Penting mana? Penting mah? Bukti kan? Iya. Bapak dibeliin tanah selebar jagat sama orang tuanya. Nih gua beliin tanah lu 5 hektar. Syaratnya kagak makan 3 bulan. Pilih mana, Pak? Penting mana makan sama tanah itu? Jadi orang yang berpikir kalau menjadi hamba Allah yang bersyukur mesti punya tanah yang banyak, mesti punya rumah yang banyak, mesti punya mobil yang mewah. Itu ribet. Yang mudah jangan dibikin ribet. Cukup Allah beri kenikmatan kita makan dan minum, memujilah kepada Allah. Selesai. Ribet banget. Banyak gak orang-orang yang berpikir secara materialistis seperti itu? Banyak kan? Ntar kalau gol, urusan saya gol, baru ngaji saya, artinya baru jadi hamba yang bersyukur, baru ibadah. Kok ribet? Allah cuma satu, innallaha la yardu 'anil 'abd. Allah ridha, Allah cinta, Allah resep sama hambanya ketika dia memakan sesuatu, dia muji kepada Allah. Cukup. Di situ kita sudah menjadi hamba Allah yang nggak mesti. Jadi orang yang berpikir ntar kalau saya udah haji, udah umrah, udah punya mobil banyak, baru bersyukur. Ribet. Padahal kalau disuruh milih, pilih mana antara makan dengan rapat, pilih mana antara punya mobil banyak tapi kita nggak makan, pasti milih makan. Maka intinya makan itu penting nggak? Makan bisa mengakibatkan orang itu mati, Pak. Ya mati mah dari Allah. Tapi orang kalau kagak makan itu mengakibatkan dia mati. Tapi orang kagak punya jabatan, kagak jadi lurah, kagak jadi camat, kagak jadi bupati, kagak mati kita. Betul kan? Kita nggak punya kontrakan nggak mati. Tapi orang nggak makan. Penting mana? Allahu kulu ya Rasul. Makanlah para nabi, makanlah para manusia, makan orang beriman. Berarti perintah makan ini pentingnya, manfaatnya luar biasa. Agar kita menjadi hamba Allah yang Sampai sini paham? Cukup sampai sini paham? Allah. Indahkan Allah cara menjadikan kita hamba yang bersyukur. Mudah, nggak usah ribet. Ya, contoh lagi.
Kenapa kita ini kadang tidak bersyukur, tidak memuji kepada Allah? Yang bikin pusing itu kita, Pak. Bahkan yang seharusnya belum kita pusingkan, udah pusing duluan. Yang seharusnya belum kita pikirin, udah dipikirin duluan, jadi pusing. Maaf, lagi makan nih suami sama istri, sedang makan lagi makan. Beras udah habis. Dia lagi makannya sekarang nih, lagi makan enak. Beras udah habis. Ngomong tuh bininya atau lakinya, bang, ono beras udah habis, bagaimana? Akhirnya selera makan berkurang. Yang kedua, salah. Apa salahnya? Mikirin yang sesuatu belum dipikirin. Kapan habisnya beras itu besok, kenapa dipikirin sekarang? Mestinya kalau mau pusing, besok pusingnya. Betul kan? Lah habisnya besok, pusingnya sekarang. Coba deh, pikir. Akhirnya mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Walaupun kita mendapatkan solusi juga besok nyarinya. Anak dipondokin di pesantren ngaji, ya kan, mudah-mudahan kalau anak saya nggak jadi ustad. Lah, dipusingin. Kewajiban kita syukur aja. Jadi konsep Allah suruh kita makan, para nabi makan, para Allah nyuruh ulama makan, manusia itu makan. Ini apa tujuannya? Bukan disuruh banyak makan, tapi betapa mudahnya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Cukup dengan makan itu kita main. Jadi menjadi hamba yang bersyukur itu jangan punya duit banyak dulu, punya tanah banyak dulu, punya kontrakan banyak dulu, punya jabatan dulu. Tidak. Sebab tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya tanah tidak menyebabkan kita mati. Tapi nggak makan, mati ini. Paham kira-kira ini? Jelas kira-kira? Itu yang pertama. Jadi tenang. Jadi Allah mudah. Jangan kita ya Allah. Jadi kalau di sini paham nih ya. Nah, saya sering Pak nemuin orang begitu. Enggak sekali dua kali. Ada orang bisnis, entar Ibnu, nih kalau saya goal bisnisnya, entar begini. Ya cuma saya nggak mau jawab. Cuma di hati saya cuma berpikir, orang kok jadi bersyukur ribet, kata saya. Pakai ini. Kalau enggak gagal, bagaimana? Padahal Allah konsepnya sedikit makan itu loh. Satu nikmat dari Allah, jadi hamba yang alhamdulillah. Jelas kira-kira ini? Oke. Itu yang pertama. Paham ya? Terus min thayyibati wa'malu, ini enggak saya bahas ya. Minat thayyibati wa'malu sholihat min thayyibati ma razaqnakum mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada halal, ada halalan thayyiba. Saya enggak bahas itu karena saya fokus ke bahas pujiannya. Kalau ini ngebahas ini nggak cukup 2 jam saya. Ya, saya intinya poinnya kepujian itu, tahmid. Nah, setelah kita tahu ternyata Al Habib Salim bin Sumer mengatakan bahwa memuji kepada Allah ini rasa syukur dia kepada Allah. Secara umum orang pun disuruh syukur kepada Allah mudah, nggak usah nungguin bagaimana. Paham sampai sini ya? Oke. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji atau semua puji, semua menunjukkan bilangan banyak. Bilangan banyak itu lebih dari 3, karena 1 dan 2 tidak disebut banyak. Maka wa'lamu annal hamda yanqasimu ala arba'ati aqsam. Maka ulama memuji itu terbagi menjadi 4 bagian. Menjadi berapa? Waduh, ke sini dah. 4 bagian.
Alhamdulillahi, segala puji atau semua puji bagi Allah. Semua menunjukkan bilangan banyak. Banyak lebih dari 3. Ulama membagi memuji itu terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Apa makna dari pujian ini? Insya Allah minggu depan baru saya bahas. Jadi ini konsep menjadi hamba bersyukur itu udah makan alhamdulillah. Intinya itu. Karena kita ibu nggak punya emas 50 gram, kagak jadi lurah, kagak jadi camat, kagak punya kontrakan, nggak punya jabatan, nggak mati. Tapi kalau kagak makan, paham? Mau dibeli emas 30 gram nggak makan 2 bulan? Nggak mau. Bapak mau dijadiin jenderal 3 bulan nggak makan? Gampang kan jadi hamba bersyukur? Jadi bukan disuruh makan baik, bukan. Segala puji bagi Allah ada 4. Ini saya bacakan biar hafal nih ibu-ibu tadi foto. Keterangannya minggu depan. Biasanya ini dipakai sholawatan, dipakai puji-pujian kadang. Bismillah. Hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdul hadis ala qadim, hamdu hadis ala hadis, hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala. Dengerin sekali lagi. Hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala. Keterangannya besok, jangan nanya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Hamdu qadim ala, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala. Lagi hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala. Satu lagi. Hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala. Wallahu a'lam bis. Silakan yang mau tanya. Jangan nanya ini, belum saya bahas.